Saya tidak mendidik anak-anak saya di Apologet Islam Indonesia untuk mengembangkan diri melalui donasi atau donatur. Saya tidak pernah mengajak anak-anak saya, para manajemen API Pusat, untuk berkembang dengan cara melakukan pendekatan terhadap donatur agar mereka bisa menjadi apologet yang eksis. Maafkan saya harus angkat bicara bahwa ada beberapa rekan yang datang bertanya kepada saya terkait adanya isu bahwa saya dalam hal ini bergabung dalam komunitas baru yang bernama Mesias. Mohon maaf, saya bukan dari Mesias dan saya tidak pernah bergabung di situ, dan saya tidak mengenal siapapun yang menjadi donatur atau apapun di sana. Bahkan ada salah seorang donaturnya yang minta nomor HP saya, tapi saya tolak. Jadi sekali lagi, saya tidak pernah mendidik anak-anak saya kemudian untuk menjadi orang yang harus besar melalui tangan donasi atau donatur. Itu tidak pernah saya didik. Oleh karena itu, saya kemudian meminta kepada rekan-rekan yang mengatasnamakan nama saya, ya, bahwa saya telah bergabung di sebuah komunitas yang tidak pernah saya bergabung, agar dibersihkan nama baik saya lagi kembali. Kalau kemarin saya ada ajakan untuk kursus bahasa Ibrani, bahasa Aram, saya kalau sekiranya ayam tetangga yang datang kepada saya mengajak saya untuk belajar yang sifatnya untuk membangun kepribadian saya agar saya menjadi pribadi yang memiliki jiwa besar dan pemikiran berpikir besar, maka saya pun ikut. Saya ikut karena ajakan belajar bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, bahasa Inggris, bahasa Arab. Tapi bukan ikut karena organisasi. Dan saya tidak tahu kalau ternyata pergerakan itu adalah pergerakan dari satu perkumpulan. Saya pikir ini murni ajakan, tapi ternyata ujung-ujungnya, ya mohon maaf sekali lagi, jangankan kepada saya pribadi, kepada anak-anak saya tidak benarkan kemudian untuk besar oleh karena donasi atau donatur. Dan saya tidak menginginkan ada donatur yang mau mewarnai pergerakan apologet Islam Indonesia. Dan saya mengharamkan juga orang berdonasi ke apologet Islam Indonesia kalau karena ria, karena ingin dibilang, karena ingin namanya disanjung, karena ingin terkenal sebagai pendukung daripada apologet Islam Indonesia. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Komal. Ya, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Iya, siapa? Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi Rahim ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini agak berbeda teman-teman, di mana saya rasa perlu ya saya untuk menyampaikan beberapa hal
lantaran banyak sekali teman-teman yang bertanya kepada saya, baik itu lewat WA maupun komentar, mempertanyakan ada apa saya dengan Unirifa, kan begitu. Yang pertama, teman-teman harus tahu ya, bagi saya, Unirifa adalah sahabat, teman seperjuangan. Terlepas dari Unirifa mau anggap saya sebagai apa ya. Karena jujur, saya kenal Unirifa kurang lebih sudah 6 tahun, dan kita tahu betul lah bagaimana karakter Unirifa. Bahkan di antara semua teman-teman, bisa dibilang yang paling lama dan paling kenal dengan Unirifa itu salah satunya saya. Dan di beberapa kesempatan Unirifa juga pernah mengungkapkan di depan publik bahwa yang sering dia ajak curhat, dia cerita itu adalah saya, Cebi, kan begitu. Kalau dulu ada Kak Sarah dan juga Bang Jibril ya, yang dua orang ini juga, ya kalian yang nilai sendirilah, kenapa sama Unirifa sekarang nggak pernah barengan. Ada apa, kan begitu. Bagi saya sendiri, kelakuan Unirifa itu udah kita ngerti banget. Bahkan saya sama Kores bilangnya itu kayak angin. Hari ini A, besok B. Mungkin teman-teman masih familiar saat Unirifa marah, bahkan memaki saya lantaran konten yang membahas dia dengan yoga. Yang notabene itu padahal konten di channel kecil, dan apa yang saya tampilkan itu sesuai dengan yang dia sampaikan dan dia narasikan. Walaupun Unirifa menggunakan alasan, loh itu kan bercanda gitu. Dia bilang apa yang dia sampaikan bercanda. Terus saya bilang, judulnya judul bercanda kalau begitu. Karena judulnya sesuai yang kamu bilang. Kecuali apa yang tidak kamu sampaikan, saya tulis. Itu jatuhnya saya fitnah. Itu jatuhnya saya menzolimi saudara saya. Tetapi apa yang saya tulis sesuai dengan apa yang ada di dalam video tersebut. Sama seperti video yang akan kita lihat ini, di mana Bang Zuma mengatakan bahwa dia tidak tahu, ya dia tidak tahu bahwa ternyata yang mensponsori untuk belajar ini berasal dari organisasi atau kelompok tertentu, karena memang Unirifa menawarkan seperti yang Unirifa tampilkan belakangan ini, ya dia kasih lihat chat dia dengan Bang Zuma, terus dia tuduh bahwa saya hendak mengadu domba dirinya dan Bang Zuma. Ini konyol sekali. Konyol sekali teman-teman. Unirifa, kalau dia nonton ini ya, saya rasa kamu sadar dan kamu bisa jujur mengatakan siapa ya orang yang membela kamu di saat orang lain meragukan dirimu. Silakan. Kamu sendiri tahu hal tersebut ya, bagaimana selama ini saya selalu bela dia. Bahkan di saat teman-teman dia kesal dengan saya, bahkan beberapa kali saya tahu mengata-ngatakan saya di belakang, ngomongin saya di belakang, tapi saat dia minta tolong kepada saya, pernah nggak saya bilang, ah Uni, kamu aja ngomongin saya nggak mau tolongin kamu. Sampai detik ini, ya, kalaupun Unirifa minta tolong, saya tetap tolong dia. Terakhir saja teman-teman, baru 1 bulan lalu, ya 1,5 bulan lalu, Unirifa semi nangis teman-teman ya, dengan kesedihan cerita bla bla bla, minta tolong sama saya. Ada nggak saya tolak? Silakan. Semoga Unirifa bisa jujur ya. Di sini saya cuman menampilkan apa yang disampaikan oleh Bang Zuma, dan itu di live-kan di semua channel teman-teman. Semua channel yang terafiliasi dengan Yayasan Apologet Islam Indonesia. Dan saya sendiri dalam kapasitas ya, dalam kapasitas bagian dari API sendiri dan bagian media pula gitu kan, tiba-tiba saya yang dikomplain. Saya bingung gitu. Apakah lebih baik kita nggak kenal secara pribadi satu persatu, sehingga istilahnya jangan kita lah yang kena terus gitu. Karena sekarang ini ada anggapan gini, kalau orang lain nggak apa-apa, yang penting jangan kamu dong kan gitu. Padahal kita dalam rangka ingin menasehati.
menasehati teman kita yang kita anggap itu sudah mulai menyimpang, sudah mulai salah jalan. Tetapi entah kenapa, belakangan ini ya, apa yang menjangkit di sebelah, di kelompok apologet, ya apologet edis, itu juga menjangkit di kita. Apa yang terjadi di Kristen, entah kenapa kok jadi mirip dengan yang terjadi di kita gitu. Tiba-tiba ada istilahnya herder-herder juga gitu, yang membabi buta dan ya, saya juga nggak ngerti. Sekali lagi ya, saya cuman mencoba menasehati, tetapi kalau orangnya ya juga nggak mau dinasehati ya, yang penting kita punya tugas, itu sudah selesai. Dan kalian yang dengarkan sendiri, judul yang saya tampilkan, dan juga apa yang disampaikan Bang Zuma sesuai atau tidak. Silakan kalian yang nilai sendiri tanpa tendensi subjektif. Sekali lagi ya, nilailah secara objektif, karena dari dulu yang saya sampaikan seperti itu, dan para penonton di channel HMC, selalu saya didik untuk menilai secara objektif. Terlepas siapapun yang bilang. Jangan pernah mengagungkan sosok, ya, karena manusia tempatnya salah. Begitu juga dengan saya. Saya juga bisa salah. Dan saya sangat menerima segala kritikan. Tetapi tolong, tampilkan data-datanya. Kalau saya dari dulu ya, dididik oleh orang tua saya dengan prinsip itu Cheng-li. Ya, kami di Chinese dididik kalau lakukan apapun yang penting Cheng-li alias fair. Selama kamu fair, maka tidak ada celah. Tidak ada celah orang untuk mengkritik kamu di depan kamu. Kalau di belakang ya kita nggak bisa kita urus teman-teman ya. Orang mau ngomongin kita di belakang ya sudah gitu. Tapi kalau di depan kita ya kita akan jawab. Dan saya anggap kalau orang ngomong di belakang saya, itu masih lebih mending. Artinya dia masih menghormati. Masih menghormati saya. Dia nggak berani ngomong di depan saya, artinya dia masih respect sama kita. Itu aja. Oke? Dan kalau sudah ngomong di publik secara tidak langsung, artinya ngomong di depan kita. Betul nggak? Di publik. Maka ada hak kita untuk menjawab. Dan sekali lagi, kalau saya jawabnya semua pakai data, ya kita fair aja. Kalian yang saksikan sendiri. Jadi teman-teman sekalian yang ada di TikTok dan ada di YouTube, mohon maaf nih, saya sebagai pembina Apologet Islam Indonesia meminta dengan hormat kepada antum semua, kepada para sahabat-sahabat pejuang. Saya menganggap semua netizen itu adalah pejuang untuk membangun kemudian channel-channel para apologet Islam ini untuk menjadi channel siar yang berkembang. Kenapa itu sangat bermanfaat bagi pergerakan dan perjuangan kami sebagai apologet Islam. Kami menghindari keadaan di mana kami harus memuji dan menyanjung kalian sebagai netizen kami. Meskipun mungkin ada di antara kalian yang bersedia menjadi donatur atau apapun itu. Saya tidak mendidik anak-anak saya di Apologet Islam Indonesia untuk mengembangkan diri melalui donasi atau donatur. Saya tidak pernah mengajak anak-anak saya, para manajemen API Pusat, untuk berkembang dengan cara melakukan pendekatan terhadap donatur agar mereka bisa menjadi apologet yang eksis. Maafkan saya harus angkat bicara bahwa ada beberapa rekan yang datang bertanya kepada saya terkait adanya isu bahwa saya dalam hal ini bergabung dalam komunitas baru yang bernama Mesias. Mohon maaf, saya bukan dari Mesias dan saya tidak pernah bergabung di situ, dan saya tidak mengenal siapapun yang menjadi donatur atau apapun di sana. Bahkan ada salah seorang donaturnya yang minta nomor HP saya, tapi saya tolak. Jadi sekali lagi, saya tidak pernah mendidik anak-anak saya kemudian untuk menjadi orang yang
harus besar melalui tangan donasi atau donatur. Itu tidak pernah saya didik. Oleh karena itu, saya kemudian meminta kepada rekan-rekan yang mengatasnamakan nama saya, ya, bahwa saya telah bergabung di sebuah komunitas yang tidak pernah saya bergabung, agar dibersihkan nama baik saya lagi kembali. Kalau kemarin saya ada ajakan untuk kursus bahasa Ibrani, bahasa Aram, saya kalau sekiranya ayam tetangga yang datang kepada saya mengajak saya untuk belajar, yang sifatnya untuk membangun kepribadian saya agar saya menjadi pribadi yang memiliki jiwa besar dan pemikiran berpikir besar, maka saya pun ikut. Saya ikut karena ajakan belajar bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, bahasa Inggris, bahasa Arab. Tapi bukan ikut karena organisasi. Dan saya tidak tahu kalau ternyata pergerakan itu adalah pergerakan dari satu perkumpulan. Saya pikir ini murni ajakan, tapi ternyata ujung-ujungnya, ya mohon maaf sekali lagi, jangankan kepada saya pribadi, kepada anak-anak saya tidak benarkan kemudian untuk besar oleh karena donasi atau donatur. Dan saya tidak menginginkan ada donatur yang mau mewarnai pergerakan apologet Islam Indonesia. Dan saya mengharamkan juga orang berdonasi ke apologet Islam Indonesia kalau karena ria, karena ingin dibilang, karena ingin namanya disanjung, karena ingin terkenal sebagai pendukung daripada apologet Islam Indonesia. Saya sadar betul bahwa ada beberapa orang-orang yang berdonasi, tetapi sampai hari ini bahkan ratusan juta dia sudah korbankan duitnya, sekalipun dia tidak pernah tampil membawa nama dia sebagai donatur. Ada juga yang baru 1 rupiah sudah mau disebut sebagai donatur, sudah mau disebut namanya di mana-mana, sudah ingin mewarnai orang, ingin kemudian menyetel para apologet. Itu tidak dibenarkan sebenarnya di dalam dunia keislaman. Oleh karena itu sekali lagi saya mengatakan sikap bahwasanya ketika ada yang mengajak saya untuk belajar, saya mau-mau saja. Tetapi jangan kemudian saya diajak untuk masuk ke dalam satu komunitas yang saya sendiri tidak tahu latar belakang visi misinya atau apapun itu. Apalagi kalau tidak diajak, tapi foto saya sudah tersebar kemana-mana dengan simbol atau atribut-atribut yang saya sendiri tidak tahu menahu. Nah, mungkin seperti itu, sahabat-sahabat sekalian, netizen yang ada, yang saya cintai dimanapun berada, tolong bantu besarkan channel-channel anak-anak kami, anak-anak saya. Bantu besarkan channelnya dengan cara apa? Subscribe, like, nonton di sana. Nonton di sana 10 menit, 20 menit. Anda tidak akan rugi ketika menonton, membesarkan kemudian channel-channel. Kenapa? Karena itu sangat bermanfaat bagi pergerakan para apologet Islam Indonesia. Saya kira begitu. Yang ada di sini ada 2,7. Silakan masuk ke channel Adinda Ardiansa. Saya ingin tahu sejauh mana kalian mencintai kami. Silakan masuk ke channel Dinda Kores. Saya ingin tahu sejauh mana kalian itu berbahagia bersama dengan kami dalam menancapkan akidah kepada anak bangsa. Bukan hanya euforia semata, tertawa bersama, tapi betul-betul menjadi bagian dari perjuangan. Saya kira begitu. Sekali lagi saya katakan, saya minta maaf. Saya tidak rela kemudian kalau perjuangan ini ternodai dengan saling sikut satu sama lain, saling menjagokan donatur dan seterusnya. Itu bukan sifat saya. Itu bukan sifat yang saya tanamkan kepada anak-anak saya di Apologet Islam Indonesia. Dan terima kasih niatan sucinya, niatan baiknya, niatan tulusnya ketika kemudian ada anak-anak kami yang ikut di sana belajar. Silakan, saya tidak pernah melarang. Tapi ingat, belajar bukan kemudian dijadikan namanya sebagai sarana untuk menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ingat itu. Saya mengutuk keras, kemudian ketika dunia apologet ini dijadikan sebagai ajang untuk memungut
dan mendapatkan keuntungan secara pribadi. Saya nggak suka dan saya tidak ridha untuk itu. Demikian, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan channel adik-adik saya, anak-anak saya ini bisa berkembang atas berkat jasa dari netizen yang saya cintai dan saya sayangi selalu. Barakallahu fiik. Silakan. Assalamualaikum. Amin, amin ya Allah, amin. Mantap Panglima. Ya, teman-teman mohon tadi narasinya Gurunda direkod ya, direkod terus dijadiin PT. PT-nya yang terbaik nanti saya kasih 2M ya. Yang PT-nya terbaik. Makasih Mas gitu ya kan. Tapi begini Gurunda, izin akan mengabulkan sehingga yang seharusnya berilmu diangkat derajatnya, kata Allah. Saya pun yang masih fakir juga diberikan kesempatan itu. Gitu teman-teman sekalian. Jadi anak-anakku sekalian, besok hari jika antum semua diberi amanah untuk duduk menggantikan kami di sini, ya sebisa mungkinlah jangan mencederai sesama pasukan. Bukankah Al-Quranul Karim menjelaskan di dalam surah As-Saff bagaimana Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah seperti orang yang berbaris. Yang berbaris begitu indah, kata Allah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam satu barisan. Seakan-akan mereka satu bangunan yang tersusun kokoh. Itu kata Allah. Jadi kalau selama ini kita mengatakan diri kita pejuang, lawang diatur barisan. Kalau ada yang miring sedikit, lawang diingatkan. Geser kiri sedikit kawan, kiri sedikit. Kalau dia agak mundur, maju sedikit, maju sedikit. Lah itu yang dicintai oleh Allah. Itu yang dicintai. Ini kita sedang perang, bukan gaya-gayaan. Ya buat apa coba kita nantang agama orang, buat apa gitu loh. Buat apa kita ngurusin? Mending kita ngurusin tentang ekonomi. Kita ngurusin tentang politik. Kita ngurusin bisnis aja. Tapi kita memilih jalan yang begitu sangat luar biasa, yang ancamannya itu tidak main-main gitu loh. Apa itu? Membela akidah, langsung berhadapan dengan pemilik agama yang berseberangan dengan agama kita. Ini bukan main-main. Ini kita sedang tidak berbincang ekonomi, enggak. Bukan pamer bahwa saya ini udah tamat SMA, saya ini udah tamat sarjana loh, saya ini S2, S3. Oh, bukan. Itu bukan ranahnya. Anda masih kecil kalau masih mikir kayak gitu. Sikit-sikit sarjana, sikit-sikit mahasiswa, sikit-sikit profesor, sikit-sikit bawa-bawa title. Apa sih? Gak penting banget gitu loh. Jadi, ya itu tadi. Luruskan niat aja. Ketika Allah mengatakan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah, ya sudah. Kenapa sih harus membuat musuh menjadi tertawa? Kenapa harus membuat musuh jadi senang? Kan aneh gitu loh. Kan ada cara-cara yang baik, cara-cara yang diatur dalam strategi perang. Atau jangan-jangan anak-anak sekalian belum tahu siasat atau strategi dalam berperang. Ya, jangan karena sudah itu. Kenapa saya bersyukur kepada Allah saya nggak bisa bahasa Inggris. Ya Rab, syukran ya Rab. Terima kasih ya Allah. Ini nikmat bagiku. Karena kalau saya bisa bahasa Inggris, bule-bule semua bisa aku buat dia bisa baca Quran. Kenapa? Bule itu cerdas. Mereka rasional, nggak seperti Ibu Karyana. Nggak rasional dalam beragama. Jadi saya bersyukur gitu loh. Andai saja saya bisa bahasa Inggris, saya sudah nggak ada di Indonesia mungkin. Lawang saya nggak bisa bahasa Inggris aja udah ditawarin beberapa tahun yang lalu. Ingat nggak kawan-kawan, saya ditawarin gaji 150 juta sebulan. Ingat nggak? Ada nggak yang ingat? Di Amerika saya ditawari untuk menjadi pengajar
di pemukiman mualaf. Ada nggak yang ingat? 150 juta. Sampai saya izin sama mertua, apa kata mertua saya? Waktu zaman Zoom ya. Iya, akhi. Masya Allah. Antum kalau ke sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum kalau ke sana, kata ibu mertua waktu itu, boleh, kata beliau. Tapi kan cuma 2 tahun. Ini ya. Kalau antum ke sana 2 tahun, ibu khawatir kamu pulang ke sini, pulang ke Indonesia kehilangan lapangan. Jadi pertahankan aja apa yang ada di sini. Maksudnya waktu itu saya masih kerja di perbankan. Kalau kamu ke sana pulang ke sini 2 tahun kehilangan lapangan nanti nak. Jadi di sini aja, anak-anakmu butuh kamu, masih butuh pertumbuhannya, masih butuh apa-apanya. Jadi saya bersyukur saya nggak bisa bahasa Inggris, gitu loh. Kalau tidak ya saya udah jadi orang sana, nggak ada lagi yang bilang nenekmu kiper. Ya kan ya, benar gak? Kan banyak tuh orang-orang yang sekarang sudah menyuarakan masalah generasi. Tapi kan nggak lucu kalau orang Jawa bilang masalah generasi, itu nggak lucu gitu loh. Nggak kena gitu. Tasdidnya kurang. Masolang generasi. Nah itu kan aneh kedengarannya. Aneh kedengaran saya udah bener. Alhamdulillah orang-orang kita, teman-teman Kristen juga udah banyak yang bilang masalah generasi, ikut-ikutan. Alhamdulillah, masya Allah. Tapi rasa-rasanya seperti makan sayur tanpa garam gitu. Begitu sekali lagi teman-teman sekalian, besok hari ketika kalian sama sebarisan dengan kita, ya, sekeliru apapun teman dalam medan perang, jangan ditegur di depan musuh. Ajak masuk basis ulang. Kalau perlu rendam dia di sungai, dikader ulang, kasih penataran dia, ospek ulang. Tapi jangan depan musuh. Kenapa? Karena kita lagi sedang perang. Beda kalau tidak sedang perang, mau kurang kerjaan ya udah saling sesama kita aja sikut menyikut. Ini kita lagi perang, musuh masih banyak, Ibu Karyana masih kuat nih, belum bisa mualaf juga. Ngapain sesama pejuang kok saling kritis depan musuh? Itu nggak, jangan. Ini contoh pelajaran yang baik kepada kita semua. Sebelum kita lanjut nonton teman-teman ya, pastikan kalian siapkan cemilan dan minuman terbaik teman-teman untuk menemani keseruan kalian menonton para Polikardus serta kesaksian para mualaf. Dan minuman terbaik tentu saja selain menyegarkan juga harus menyehatkan teman-teman ya. Jadi jangan cari minuman yang cuma segar tapi tidak menyehatkan. Karena di luar sana banyak minuman yang segar, enak diminum tapi tidak baik untuk tubuh. So, apa minuman yang bagus untuk tubuh kita dan juga rasanya enak? Tentu saja Maudi madu teman-teman ya. Madu asli dari Mualafa MC teman-teman. Dan satu botol ini hanya 40.000 dan kita punya banyak varian teman-teman ya. Madu hitam baduy untuk vitalitas, madu teos yang ada rasa asam-asamnya, dan madu hutan baduy yang berasal dari hutan baduy, dan madu akasia bagus untuk tenggorokan. Bagi teman-teman yang ingin beli silakan cek di link deskripsi, sudah ada link Tokopedia maupun Shopee. Dan bagi teman-teman yang tidak bisa membeli lewat online tersebut, bisa melalui nomor WA yang tertera di bawah ya. Silakan langsung cek keranjang kita. Oke teman-teman sudah saksikan ya. Jadi yang ngomong bukan saya. Terus tiba-tiba seakan-akan saya yang sedang menyuruh Bang Juma ngomong. Padahal di live tersebut saya pun tidak ada. Saya pun tahu lantaran Kores yang ngomong. Lantaran Kores yang ngomong. Lagi heboh gini. Karena Kores lagi ada di sana. Terus Goldian ikut naik ya. Saya mau naik, saya pikir udahlah nggak usah lah, sudah rame gitu kan. Oke, dan ya sekali lagi teman-teman. Saya nggak ngerti ya. Kenapa ujung-ujungnya saya juga yang kena gitu kan. Terus dibilang nyari konten sampai menjual teman dan sebagainya. Jadi sekarang ini kalau kita nasihati teman, dianggap kita menjual teman. Ini cukup lucu. Padahal teman-teman, berapa banyak yang kita bereskan di belakang dengan cara tabayun, ya, dengan cara kita langsung ngomong ke orangnya dan selesai gitu. Tapi memang ada beberapa orang itu cukup lucu gitu. Begitu dinasihati ngeblok, ya, blok WA. Tiba-tiba nanti buka WA-nya hanya untuk marahin kita gitu kan. Tiba-tiba bisa masuk WA-nya. Loh, perasaan kemarin ngeblok. Tiba-tiba tep notifikasi masuk pesan dari si A. Begitu kita buka loh, isinya ngomel-ngomel. Ngomel-ngomel sekaligus bayarin hutang gitu kan.
bayarin hutang, padahal kita juga nggak nagih, mungkin karena nggak enak, tiba-tiba sambil marah-marah gitu. Tapi begitu kita mau balas, sudah diblok lagi gitu. Saya anggap, apalah ini gitu. Kekanak-kanakan, tapi ya balik lagi. Kita di sini, teman-teman, di dunia diskusi ini kan, apa yang kita sampaikan seharusnya ya, bisa kita lakukan. Jangan kita nasihatin orang harus A, B, C, D, tapi kita sendiri lakuin yang sebaliknya. Ini yang agak kacau balau. Kalau saya secara pribadi sama Uni, sekali lagi ya teman-teman, kalau dibilang kesal, ya kadang kesal juga gitu. Ada beberapa kali, dia, saya katakan ya, jatuhnya fitnah, habis itu marah-marah, tiba-tiba, nggak lama kemudian, dia yang hubungi saya, nangis-nangis. Oh Jul, ternyata benar, gini. Saya cuman, wah. Di saat itu kalau saya mau balas bisa nggak? Bisa aja gitu kan. Siapa suruh kamu? Nggak mau dengerin saya, bodoh kamu, goblok kamu. Tapi saya pikir ini orang sudah kena batunya, ya sudahlah. Kadang-kadang ada orang, harus dia rasakan sendiri, baru dia sadar. Sama kayak orang tua nasihati anak gitu kan. Jangan gini. Anaknya bilang, enggak, benar kok ini. Ya sudah, orang tua biarkan. Nanti begitu dia udah kena, baru orang tua, ya udah sini aku bantuin. Karena dia sudah kena, baru dia sadar. Tapi entah kenapa, kadang-kadang orang udah berkali-kali pun, ya gitu-gitu lagi gitu. Saya sampai bingung. Apa yang terjadi? Apakah banyak penggemar membuat orang itu berubah ya? Karena memang kita lihat banyak orang-orang, setelah banyak fans, banyak penonton, itu kelakuannya tiba-tiba berubah 180 derajat gitu. Sehingga kadang-kadang saya pikir, ya mungkin kadang-kadang perlu kita itu ya udahlah jangan live lagi atau gimana gitu kan, fokus dengan yang lain sehingga kita ya jangan sampai besar kepala, jangan sampai kita merasa bahwa kita itu orang yang hebat. Karena saya dari dulu teman-teman selalu mensugesti diri saya mengatakan bahwa kita ini manusia nggak ada yang hebat kok. Hebat tuh dari Allah. Kalaupun ada yang lebih pintar, lebih bodoh gitu kan, itu kan semua dari Allah. Ada orang mungkin bisa menghafal banyak. Ada orang dapat status luar biasa gitu. Itu kan semua dari Allah. Hari ini Allah mau hilangkan, hilang itu. Jadi kalau ada orang yang merasa saya doktor gitu kan. Saya S3 loh. Ya, saya S3. Saya doktor gitu. Sehingga intelektual saya beda dengan kamu. Saya nggak mau ngomong kosong gitu kan. So what gitu. Coba kalian pikirkan teman-teman. Sepintar-pintarnya kamu, kalau Allah balikkan, pikun, masih pintar nggak? Itu yang dari dulu saya tanamkan ke diri saya. Mau sombong karena pintar, besok tiba-tiba kepala kita kejedot gitu. Amnesia, lupa semua. Ataupun jadi pikun, jadi Alzheimer gitu. Di mana kepintaran kita? Saya melihat, teman-teman, di dalam pengalaman hidup saya, dulu kan saya pelayanan doakan orang di rumah sakit. Banyak orang-orang yang dulunya gagah di depan mimbar, ngomong berapi-api, orangnya hebat, gagah, badannya besar, begitu sakit, kurus, ya, kurus. Ada yang udah tua mulai pikun. Disitulah saya belajar dan saya bersyukur ya, Allah beri kesempatan seperti itu kepada saya, sehingga saya lihat sendiri. Ternyata nggak ada yang bisa kita sombongkan. Hari ini kita juara dunia, orang paling kuat di dunia. Besok, ya, kena penyakit, kurus, misalnya kena kanker gitu, ya, atau penyakit apa gitu, kurus langsung gitu, jadi lemas, jadi lemah. Mana perkasamu? Nggak ada lagi kan? Nggak ada lagi gitu. Jadi apa yang mau disombongin gitu? Oh saya doktor, saya S3 loh, pintar gitu. Coba kalian pikir gitu. Saya selalu berpikir di mana posisi saya sakit, lemah, tak berdaya gitu. Yang sekarang sehat, besok bisa tiba-tiba langsung kurus kering. Dan itu sering sekali terjadi teman-teman. Dan saya rasa kalian juga pernah ya, menjumpai yang seperti itu. Teman kalian hari ini sehat, perkasa, kuat. Minggu depan kalian jumpai dia lagi di rumah sakit, terbaring, lemas, kurus. Keadaan bisa berubah. Hentakan jari aja teman-teman. Selesai. Ya. Kalau Allah udah balik itu semua. Allah nggak balik pun kita suatu saat akan tua kok. Kan bedanya itu. Ada yang prosesnya panjang, ada yang langsung gitu kan.
Tapi ujungnya kita suatu saat akan tua, lemas, dan nggak berdaya gitu. Kamu sekarang mau arogan, kamu paling hebat, paling kuat gitu. Begitu kamu tua, kamu butuh orang lain, butuh suster, butuh anakmu yang ngerawat kamu. Bahkan untuk BAB saja nggak bisa sendiri. Jadi apa sih yang mau dibanggakan gitu? Apa yang mau dibanggakan? Coba teman-teman. Oke, terus kita kembali ya. Dibilang, oh saya menjual Uniriva gitu kan. Saya nggak ngerti definisi menjual. Definisi menjual apa ya? Sekarang gini teman-teman. Kalau dia bilang, ya kalau dibilang gini, Bang Zuma komplain, namanya dijual. Yang komplain Bang Zuma, bukan saya. Oke? Yang komplain Bang Zuma. Ini yang harus digarisbawahi. Terus kedua, pernah nggak saya bilang, saya nggak pernah menjadikan Uniriva konten? Nggak pernah, kecuali saya bilang, saya tidak pernah seperti itu. Jangan seperti itu gitu. Itu munafik. Saya nggak pungkiri, Uniriva itu punya kontribusi besar di dalam channel saya, di dalam hidup saya. Saya belajar banyak dari Uniriva, narasi-narasinya, ilmu-ilmunya. Itulah saya bilang, kalau secara keilmuan, saya salut sama Uniriva. Saya salut, cuman kadang-kadang, ya mohon maaf gitu kan, secara kelakuan aja kadang-kadang agak aneh gitu. Tapi kita anggap ya, kita terima teman tuh apa adanya gitu. Dengan segala keunikan masing-masing. Kayak Kores gitu kan, lemot, malas gitu. Tapi kita nggak pernah baperan. Saya sama Kores itu kalau ngobrol teman-teman, orang kira kami berantem. Itu teman-teman yang nggak kenal kami, kira kami berantem setiap hari. Karena istilahnya kalau kami ribut di tongkrongan itu, pembahasan di tongkrongan kami itu gila gitu. Goldian tiap hari kena bully juga, biasa aja nggak baperan gitu. Kenapa? Kalau kita baperan, susah hidup itu teman-teman. Ya, kalau orang masih baperan tuh susah hidupnya. Ngapain baperan? Apalagi ini kita tampil di medsos. Tampil di medsos semua orang bisa menghakimi kita. Begitu juga sekarang kayak saya dihakimi, ya udah saya ketawa aja gitu kan. Dikatain, wah nyari duit kok jualan teman gitu kan. Udah biasa kok dibilang gitu. Kalau kita kalau memang itu nggak benar, ya bukankah itu penggugur doa gitu? Penggugur dosa. Bukankah saat kita dizolimi, doa kita lebih cepat? Betul nggak? Doa yang paling langsung dijawab itu kan doa orang terzolimi. Kalau kamu merasa terzolimi, langsung doa aja, selesai gitu kan. Kalau kamu difitnah, ya bilang sama Allah, ya Allah, angkat dosa-dosa saya, terima kasih buat orang yang sedang memfitnah saya. Sesimpel itu kok. Saya dari zaman dulu, waduh, paling senang kalau dizolimi. Berapa banyak oten-oten menzolimi saya, Mangapul Sagala menzolimi saya, Rudi Iskariot menzolimi saya, Pastor Sarah pernah menzolimi saya. Tapi apa yang terjadi? Disitulah membuat saya makin yakin pertolongan Allah. Berapa banyak oten yang ingin mencelakai saya. Tapi kalau Allah masih jaga, selesai. Ya. Jadi kembali lagi. Kalau saya bilang, wah jangan jual Uniriva, nggak boleh gitu kamu sama Bang Zuma, gitu kan. Saya nggak komentar apa-apa, tiba-tiba saya yang dimarahin, lucu gitu. Di konten sebelumnya teman-teman, yang saya tampilkan tadi, yang konten panjangnya, saya taruh di jadi HMC Reaction, ya di HMC Reaction terus saya dimarahin gitu kan, difitnah dan sebagainya. Terus dibilang, wah kalau saya konten jujur ya, Uniriva tuh sering juga kita jadikan konten dan kita jadikan narasumber. Karena dia sangat berkontribusi, itulah kenapa kalau Uniriva ke Jakarta, ngajak ketemu, ngajak makan, nggak pernah saya bilang Uni bayar gitu kan, pasti saya sebisa mungkin bayarin. Kalaupun saya bilang Uni traktir, bercanda gitu kan, ujungnya saya yang bayar juga gitu. Dan itu juga diakui dia kan, sering diakui kan, saya nemani dia, bantuin dia gitu. Kadang-kadang lucu. Orang kadang-kadang di saat nggak senang, itu tak kemana-mana, nggak ngelihat apa yang sudah kita lakukan selama ini. Terus kalau dibilang, oh channel kamu ini, saya kasih tahu kembali teman-teman, ini channel saya ya. Jadi kalau ada yang bilang, wah channel kamu yang ini. Channel saya tuh ada 4 sekarang, yang saya pegang. Yang pertama nih, yang sekarang lagi live nih, lagi live pula, lagi konten ini, jadi HMC, ya channel yang dari kemarin. Terus ada Hidayah Mualaf channel, yang masih disita oleh pihak kepolisian. Terus ada Himpunan Mualaf Cerdas, khusus untuk para mualaf punya kesaksian. Ini aja teman-teman, saya nggak sempat urusin ya. Himpunan Mualaf Cerdas itu terakhir saya upload tuh 7 hari yang lalu, karena saking sibuknya saya, karena lagi proses pindah rumah. Saya lagi pindah rumah, lagi ngurusin rumah bocor gitu kan.
Ya biasalah kalau beli rumah yang dari developer kan tahu sendiri lah rumah komplek ya. Ada aja penyakitnya, apalagi lagi musim hujan gini, ketahuan jadinya kan. Jadi ketahuan, jadi lagi perbaiki, ya biasalah gitu kan. Nah, ini nggak sempat saya urus. Baru yang dua lagi adalah yang ini, HMC News sama HMC Reaction. Oke, tiba-tiba di fitnah ada channel lain lagi nih, aduh apalah ini. Ya kalian lihat sendiri. Ini aja kemarin nggak live loh, nggak ada video ya, kemarin nggak ada video. Nih. Dan beberapa netizen nanya kepada saya, ini ya. Bang Juma marah namanya dijual. Ini dikomplain, dibilang, wah kamu fitnah, Bang Juma nggak ada marah. Ya udahlah kalau Bang Juma nggak marah, mungkin saya yang salah dengar ya. Saya yang salah dengar atau apa nggak ngerti juga. Oke. Dan saya juga bingung gitu, kalau nggak setuju ya tinggal sampaikan atau apa gitu. Janganlah jadi ngefitnah, jadi ngomong tak kemana-mana gitu. Sekali lagi ya, saya nggak ada bawa dendam, karena kembali teman-teman, kalau sama sesama Muslim saya nggak pernah mau dendam, nggak pernah. Karena saya merasa kalau saya dendam dengan saudara Muslim tuh konyol gitu, bodoh. Karena ujungnya nanti di jannah kita ketemu. Berkali-kali saya sampaikan kan. Nanti kita di jannah ketemu dengan orang yang mungkin pernah kita benci di dunia, pernah kita kesalin dunia, dan kita akan ketawa dengan dia, mengingat apa yang kita lakukan di dunia. Itu akan ibarat seperti kita ketemu dengan teman SD kita sekarang. Ya, kita udah 30-an, tiba-tiba ketemu dengan teman SD, atau mungkin kamu sudah tua gitu kan, ketemu dengan teman waktu kamu SMP, SMA yang dulu pernah ribut sama kamu. Apakah kamu tua akan tonjok-tonjokan sama dia? Enggak. Paling kita ketawain, dulu kita pernah berantem loh. Iya, kita berantem kenapa ya? Kenapa ya? Lupa juga saya. Oh, gara-gara ini gitu kan. Ya, kita akan ketawa. Coba yang udah tua-tua nih. Rindu nggak kalian sama teman-teman sekolah kalian dulu? Pasti banyak yang bilang rindu. Ada yang mungkin bilang, saya pengen ketemu dengan si A, si B, si C. Dulu saya pernah ribut sama dia, saya mau minta maaf gitu kan. Karena menurut saya, kita ribut karena hal yang konyol gitu. Ya sama, nanti di jannah akan seperti itu. Jadi kalau sama Muslim, apa yang mau didendamin? Oke? Itu sih. Begitu juga dengan Unirifa ini, teman-teman. Cebi, kemarin ngobrol sama saya. Dan Cebi bilang ketawa gitu kan. Karena Cebi tahu betul bagaimana Unirifa tuh kalau emosi dengan saya, dia cerita juga sama Cebi. Tapi nanti nggak lama kemudian dia tiba-tiba bisa minta tolongnya sama saya gitu. Bukan ke yang lain, sama saya. Saya sampai, waduh. Dan saya simpan loh. Chattingannya kan kita simpan gitu. Apa perlu kita buka-bukaan? Tapi kan nggak usah lah ya. Konyol juga gitu. Bahkan segala kemungkinan yang terburuk yang akan dialami Unirifa, saya udah bilang sama dia, Uni, persiapkan sampai kemungkinan terburuk. Oke, dia bilang. Dia buat video, dan video tersebut sebagian ya diserahkan kepada siapa? Kepada saya. Dia bilang kepada 3 orang ya. Dan salah satunya saya gitu. Jadi seandainya ada apa-apa sama dia, pakai video ini sebagai bukti gitu. Segitu dipercayanya gitu. Segitu dipercayanya ya. Tapi segitu difitnahnya juga. Saya sampai bingung gitu. Tapi ya sudahlah. Namanya juga anginnya lagi ke kiri, nanti besok ke kanan lagi gitu kan. Ya wes lah. Dan bagi orang-orang yang mungkin nggak kenal gitu kan, nggak tahu gimana kita gitu. Karena saya lihat banyak juga penonton-penonton baru yang main langsung menghakimi. Saya sih nggak ada masalah dihakimi, karena kembali lagi gitu kan, kalau jatuhnya fitnah itu menggugurkan dosa saya. Tapi cobalah dicek ya, dicek sejarah, histori dan sebagainya. Karena kasihan kalian gitu. Udah buat banyak kebaikan, tiba-tiba gugur kebaikannya karena fitnahan yang dilontarkan. Sayang. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ini cuma lucu-lucu, karena saya lihat heboh sekali gitu. Sayanya santai, CB-nya santai, teman-teman yang dekat santai gitu, karena udah tahu gitu. Malah yang di luar-luar yang heboh. Tapi nggak apa-apa lah, dapat konten juga kan, lumayan gitu teman-teman, dapat konten juga ya, kita ngereaksi gini. Jadi sebenarnya saya kadang bingung gitu. Dibilang nyari duit dari konten gitu. Alhamdulillah Allah masih cukupkan saya dengan usaha-usaha, baik usaha peninggalan dari ya mendiang bokap, terus juga saya juga jualan sendiri juga ya, saking sibuk jualan kadang nggak bisa ngonten. Dan masih dibilang juga apa, saya sampai berpikir udahlah besok saya pagi siang malam live juga lah, lumayan gitu kan, live di TikTok bisa dapat saweran gitu, udah dapat saweran, dapat konten lagi ditaruh di YouTube. Apa lebih baik seperti itu juga ya, biar sekalian aja gitu kan, sekalian nyari konten namanya, sekalian nyari duit ya. Sebenarnya siapa sih yang nyari duit, saya juga bingung gitu. Perasaan
Kalau ditotalin konten saya juga kalau dihitungin dalam jam cuma 2 jam, nggak nyampe pun malah ya. Oke, itu pun lebih banyak Oten yang ngomongnya daripada saya. Mungkin itu aja sih. Mungkin mulai besok kita live ya teman-teman ya. Kita akan aktif live pagi, siang, malam. Dan kita akan live-kannya di channel mana ya? HMC Reaction lah ya. Jadi kita akan live di sini teman-teman ya. HMC Reaction akan kita pakai untuk menampilkan live TikTok kita. Kita akan live TikTok aja kalau begitu ya. Biar kita bisa nyari koin seperti yang dibilang. Wih, mantap. Ya sambil jualan madu, sambil jualan madu. Oke, itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.